Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya anak-anakku. Perkenalkan, nama Ibu Asyanti, guru BK SMA Negeri 2 Cirebon. Kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan topik layanan terkait stres akademik dan cara menghadapinya. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Apa yang kalian rasakan saat ini? Sudah bahagiakah hari ini? Atau malah belum merasa bahagia? Nah, sudah dijawab belum pertanyaan Ibu? Kalau sudah, perhatian, siap untuk menjadi bahagia dan tidak stres? Mari simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, ada kata-kata menarik dari Pauline Linder, seorang penulis Indonesia, yang mengatakan, Tuhan tidak akan pernah memberimu sesuatu yang tak sanggup engkau tanggung. Jadi, jangan terlalu stres. Bu, dari tadi kita membahas tentang stres, dan stres. Ya, benar. Harapannya, ketika kalian selesai mengikuti layanan ini, kalian dapat memahami tentang pengertian stres akademik, apa saja faktor yang mempengaruhinya, dan juga bagaimana tips cara menghadapi stres. Nah, selama kalian melihat video mengajar ini, kalian harus aktif mendengarkan dan memahaminya ya. Oke, lanjut. Yang akan dibahas ialah pengertian stres, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik, yang ketiga tips menghadapi stres, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk penjelasan yang pertama mengenai pengertian stres. Stres sendiri adalah tekanan yang terjadi akibat ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan harapan. Lalu, stres akademik adalah suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa, sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi stres akademik. Yang pertama, ada faktor internal yang terdiri dari pola pikir individu. Maksudnya ialah pola pikir individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan situasi cenderung mengalami stres lebih besar. Semakin besar kendali bahwa ia dapat melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan stres yang akan dialami siswa. Selanjutnya, kepribadian. Seorang siswa dapat menentukan tingkat toleransinya terhadap stres. Tingkat stres siswa yang optimis biasanya lebih kecil dibandingkan siswa yang sifatnya pesimis. Penyebab internal selanjutnya yang turut menentukan tingkat stres siswa adalah keyakinan atau pemikiran terhadap diri. Keyakinan terhadap diri memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan situasi-situasi di sekitar individu. Penilaian yang diyakini siswa dapat mengubah pola pikirnya terhadap suatu hal, bahkan dalam jangka panjang dapat membawa stres secara psikologis. Selanjutnya, adapun faktor eksternal yang mempengaruhi. Yang pertama, pelajaran lebih padat. Yang kedua, tekanan untuk berprestasi tinggi. Yang ketiga, dorongan status sosial. Dan yang keempat, orang tua saling berlomba. Selanjutnya, bagaimana sih Bu tips menghadapi stres akademik? Adapun tipsnya, yang pertama ada meditasi, relaksasi, terapi, dan ice breaking. Meditasi sendiri adalah merupakan suatu cara menenangkan diri pada suatu posisi tertentu untuk dapat berkonsentrasi pada suatu hal. Beberapa cara yang termasuk meditasi adalah zikir atau menikmati alam yang indah. Selain itu, cara yang lain yang banyak dikenal sebagai bentuk meditasi adalah yoga. Selanjutnya adalah relaksasi. Relaksasi merupakan suatu cara untuk menetralisir ketegangan emosi maupun fisik. Relaksasi dapat dibantu oleh orang yang ahli atau terapis agar hasilnya dapat lebih maksimal. Bisa pula relaksasi sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri seperti mendengarkan musik. Selanjutnya, yaitu terapi. Terapi adalah treatment baik bersifat fisik maupun psikis. Terapi yang bersifat psikis disebut psikoterapi. Terapi dapat juga berarti semua bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli kepada orang yang membutuhkan bantuan dalam situasi yang sulit. Selanjutnya adalah ice breaking. Tentunya kalian sudah pernah mengikuti ice breaking, bukan? Ketika kalian ingin melakukan ice breaking di rumah, silahkan buka YouTube. Ketik kata kuncinya ice breaking akan muncul banyak dan silahkan kalian ikuti. Itulah tips bagaimana cara menghadapi stres akademik. Lalu, ada hal yang lebih penting lagi untuk menghadapi stres akademik. Apa itu, Bu? Jangan lupa apa? Jangan lupa bahagia.
Karena kebahagiaan kalian adalah berarti untuk diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian ingin memulai bahagia, hal yang perlu kalian lakukan adalah tersenyum. Mari kita sambut senyuman terbaik dari guru BK SMA Negeri 2 Cirebon untuk kalian yang di rumah aja. Nah, tersenyumlah. Karena jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, tetapi tersenyumlah untuk bahagia. Terima kasih. Semoga layanan kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mengevaluasi kegiatan layanan kita, kalian bisa mengisi Google Form yang terdapat di keterangan di bawah ini. Oke? Sekali lagi, jangan lupa bahagia dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di layanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.